Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, akan tetapi malam ini kita akan memulai dari pembahasan yang baru, yaitu dari kitab Umdatul Ahkam yang berkenaan dengan seputar fiqhus siyam. Pembahasan tentang masalah kitabus siyam, yaitu tentang kitab permasalahan pembahasan fikih puasa yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga akan mengambil penjelasan singkat dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Bassam atau yang dikenal dengan Syekh Na'am Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Umdatul Ahkam ini merupakan kumpulan dari hadis-hadis ahkam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dari dua kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Maka hadis-hadis yang beliau cantumkan di dalam kitabnya Umdatul Ahkam ini semuanya adalah hadis-hadis sahih yang beliau pilih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. Yani sekitar 900 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Kemudian beliau rahimahullah berkelana untuk belajar ilmu syar'i sampai beliau juga belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan salah satu guru beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 600 Hijriah. Jadi kurang lebih beliau hidup berumur atau hidup sekitar 60-an tahun rahimahullahu ta'ala, dan beliau meninggal pada tahun 600 Hijriah. Ini rahimahullahu ta'ala tentang Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian kita akan membaca hadis-hadis seputar kitabus siyam dari kitab ini, karena dekatnya waktu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan masuk pada bulan Ramadan. Maka kita sebagai muslim harus memiliki persiapan seputar tentang fiqhus siyam atau seputar tentang permasalahan-permasalahan puasa dan apa saja yang ada di bulan Ramadan. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk pada kitabus siyam yang sebelum kita membaca hadis, kita akan menjelaskan sekilas tentang pengertian as-siyam. Para ulama rahimahullahu ta'ala, mereka menyebutkan tentang penjelasan siyam, penjelasan as-siyam yang berarti adalah puasa. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan as-siyam asluhu fil lughah al-imsak. Siyam yang berarti secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Wa fi syar'i, sedangkan siyam menurut pengertian syariat adalah al-imsaku anil muftirat. Sebagian menyebutkan al-imsaku anil mufattirat ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan siyam secara syar'i adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini menahan diri
dari pembatal-pembatal puasa. Nah, menahan diri itu ma'niyah, dibarengi dengan niat. Tidak cukup hanya dia menahan diri saja, tapi harus dibarengi dengan niat. Ada niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dibarengi dengan niat, dimulai dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ini arti puasa atau siam menurut syariat. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Oleh karena itu, puasa ini merupakan salah satu ibadah yang paling afdal, yang di dalamnya terdapat 3 macam kesabaran. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sini, "Was-siyamu min afdhalil ibadat, li'annahu tastami'u fihi anwa' as-sabri ats-tsalatsa." Puasa itu merupakan ibadah yang paling mulia. Karena puasa termasuk ibadah yang paling mulia karena di dalam puasa itu terkumpul 3 macam kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'asi. Yang kedua, sabar di dalam menahan diri dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Yaitu bersabar atas takdir Allah yang mungkin takdir ini menyakitkan. Maka puasa ini merupakan salah satu ibadah yang paling afdal, termasuk salah satu ibadah yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan apa hikmah-hikmah disyariatkan puasa. Di antara hikmahnya, karena hikmahnya sangat banyak sekali. Di antara hikmahnya dan rahasia puasa, bahwa puasa ini menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Puasa ini rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu puasa adalah ibadah yang dengannya seorang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dengannya seorang kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Dia tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau orang salat, maka orang lain bisa tahu si fulan salat. Ada orang membantu orang lain, orang pergi haji, pergi umrah, orang tahu si fulan pergi haji, pergi umrah. Tapi puasa, tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Rahasia antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika dia berada di dalam rumah sendirian, atau ketika dia sedang sendirian, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tetap menjaga dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Oleh karena itu, ini merupakan ibadah, salah satu dari ibadah yang sangat agung. Maka para ulama menyebutkan termasuk dari keutamaan dan hikmah puasa atau hikmah dan rahasia puasa, bahwa ini merupakan ibadah yang menunjukkan sikap dan sifat sosial seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Di mana kita semua dalam waktu yang sama, kita semua sama-sama menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Di saat waktu yang sama, kita sama-sama bersabar untuk menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Di waktu yang sama, kita sama-sama kuat. Di waktu yang sama, kita sama-sama lemah. Maka tidak membedakan mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang dia memiliki pangkat, jabatan, atau rakyat jelata. Semuanya sama. Sama-sama lapar. Semuanya sama. Sama-sama menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga di situ akan ada penyatuan antara roh hamba satu dengan hamba yang lainnya. Dengan puasa dan dengan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa ini juga memiliki hikmah secara akhlak tarbawiyah. Karena dengan puasa mengajarkan seorang hamba untuk bersabar.
mengajarkan seorang hamba untuk bisa menahan diri, mengajarkan seorang hamba untuk memiliki kekuatan, memiliki tekad, memiliki azimah yang kuat. Mengajarkan seorang hamba untuk tahan banting, mengajarkan seorang hamba untuk kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Nah, ini yang diajarkan di dalam puasa. Di antaranya juga puasa mengajarkan kita untuk hidup sehat. Di mana kondisi lambung perut kita ini capek. Ya, capek, butuh istirahat. Butuh istirahat. Oleh karena itu, ya, istirahat dengan cara berpuasa. Istirahat dengan cara berpuasa. Nah, ini di antara hikmah-hikmah dan rahasia Allah Azza wa Jalla perintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Apa hikmah dari kewajiban berpuasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang terjaga dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, menjadi orang yang terjaga dari azab dan neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, dengan berpuasa la'allakum tattaqun, agar hamba ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian para pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya kita akan mulai membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dari Kitabus Siyam ini. Yang pertama hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqaddamu Ramadhan bi shawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhan bi shawmi yawmin wala yawmin." Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shawman falyasum, kecuali orang yang memang terbiasa dia melakukan puasa-puasa sunnah, maka boleh dia berpuasa jika bertepatan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Ini kalau dia memang memiliki kebiasaan. Oleh karena itu, larangan di sini untuk mendahului puasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Nabi SAW melarang mendahului puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang itu bukan merupakan kebiasaan kita. Nah, berbeda kalau orang punya kebiasaan dia puasa Senin Kamis. Nah, ternyata kebetulan bertepatan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan jatuh pada hari Senin atau hari Kamis, maka dia memiliki kebiasaan puasa, dia lanjutkan dia puasa. Atau orang memiliki kewajiban untuk membayar hutang puasa tahun lalu. Nah, tidak ada waktu lagi kecuali dia berpuasa. Ya, 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan tadi, maka dia boleh berpuasa. Atau dia punya nazar, dia akan puasa di akhir bulan tersebut, maka dia wajib melaksanakan. Ya, ini dibolehkan karena ada sebab. Nah, adapun yang tidak ada sebab, kemudian mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian faedah dari hadis yang mulia ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Larangan untuk mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Artinya larangan berpuasa sebelum Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini larangan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ar-rukhsatu fi dzalik liman sadafa qabla Ramadan lahu 'adatun siyam ka shaumil khamis wal itsnin.
Nah, ini dibolehkan, diberi rukhsah, ada keringanan. Bagi yang bertepatan, sebelum Ramadan itu memang sudah punya kebiasaan dan bertepatan seperti hari Kamis atau hari Senin, dan dia sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, maka dibolehkan, tidak ada larangan, tidak mengapa di sini. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang, maka ada hikmah. Di antara hikmahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membedakan antara puasa sunnah dengan puasa fardhiyah, puasa yang wajib. Ya, dan agar kita memiliki persiapan dengan persiapan yang kuat, persiapan yang semangat, persiapan yang sungguh-sungguh di dalam menghadapi Ramadan ini, dalam menghadapi Ramadan, sehingga kita punya persiapan, nasyat, semangat, giat untuk menyambut Ramadan ini. Ya, ada benar-benar harapan yang kuat untuk bisa sampai kepada Ramadan ini. Kemudian selanjutnya para ulama menyebutkan bahwa di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa boleh kita menyebut Ramadan begitu saja, tanpa diawali dengan bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. Tidak. Boleh. Memang di sebagian riwayat disebutkan, atau dalam ayat Al-Quran disebut syahrul Ramadan, diawali dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Boleh. Atau langsung disebut Ramadan juga boleh. Tidak harus kita diawali dengan syahr Ramadan, bulan Ramadan. Tidak, langsung menyebut Ramadan itu juga dibolehkan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini adalah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumuh fasumu wa idza ra'aitumuh fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat, maka berpuasalah. Melihat apa ini? Yaitu melihat hilal. Melihat hilal. Fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal, maka aftiru, berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum. Tapi jika terhalang oleh kalian, terhalang oleh adanya mendung, awan, faqdurulah, maka hitunglah, artinya maka perhitungkanlah. Ini faqdurulah, ini disebutkan tafsirannya oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Yang dimaksud dengan faqdurulah, kalau tidak nampak hilal, maka sempurnakan fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Sempurnakan bulan Sya'ban itu dengan 30 hari. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan apa? Dengan, atau jika kalian sudah melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal bulan Syawal. Mananya hari raya Idul Fitri. Fa in ghumma 'alaikum, dan jika terhalangi atas kalian karena sebab mendung, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu dengan 30 hari. Dengan 30 hari. Nah, ini jelas. Hadis faqdurulah,
ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ya, adalah dengan apa? Menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban 30. Atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan 30 apabila terhalangi untuk melihat hilal Syawal. Nah, ini penafsiran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada tafsiran oleh sebagian ulama atau sebagian orang, faqdurulah berarti adalah dengan hisab, maka ini tidak benar. Menyelisihi tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi, dan juga menyelisih tafsiran para ulama yang lebih banyak jumlahnya mereka, mayoritas para ulama. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumu fasumu." Apabila kalian melihat hilal di bulan apa? Hilal untuk bulan Ramadan, maka berpuasa. Apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka kalian berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggantungkan puasa ini, dengan melihat hilal, bukan dengan hisab, Ini jelas hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, terjadi pertikaian di antara kalian, perselisihan di antara kalian dalam satu permasalahan tertentu, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Quran, cari hujah dan dalil-dalilnya, kembalikan kepada Rasul pada saat beliau masih hidup, dan kembalikan kepada hadis-hadis beliau pada saat beliau sudah meninggal. Ini jelas. Kita kembalikan. Kenapa? Sebagian kaum muslimin, terutama di negeri kita, setiap mendekati bulan Ramadan, terjadi cekcok di mana-mana. Setiap tahun, cekcok di mana-mana. Perselisihan begitu besar. Bahkan ada satu kelompok yang berpuasa 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, ada yang berhari-hari sebelum Ramadan, macam-macam terjadi perselisihan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah perintahkan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Tadi kita telah mendengarkan bahwa Nabi SAW menyebutkan faqdurulah, kalau tidak bisa melihat, faqdurulah. Tidak bisa melihat hilal, faqdurulah. Taib. Dengan apa? Dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Begitu juga Ramadan, tidak bisa melihat hilal Syawal, maka sempurnakan 30 hari bulan Ramadan. Oleh karena itu agama ini mudah. Agama ini semua bisa melihat hilal. Bisa melihat hilal. Tidak bersulit dengan hisab, dengan berbagai macam tersebut. Oleh karena itu para ulama hadis menyebutkan hadis-hadis tentang menggantungkan puasa itu dengan ru'yah, melihat hilal, ini jelas hadis-hadisnya. Kalau seandainya tidak bisa karena adanya mendung, adanya tertutup oleh kabut, maka tidak mengapa. Dengan cara apa? Dengan menyempurnakan 30 hari tadi. Ini ya cara untuk menyatukan kaum muslimin. Kita semua kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ibadah-ibadah yang itu ibadah-ibadah jama'i, para ulama telah menyebutkan harus dikembalikan kepada waliul amri, dikembalikan kepada pemimpin, dikembalikan kepada penguasa kaum muslimin. Ibadah haji, jihad, puasa, salat Jumat, salat jama', kembalikan kepada ulil amri. Karena ini ibadah yang besar, ya, dan menyangkut umat secara kaum muslimin secara umum. Karena itu hendaknya kita mempersempit ruang gerak untuk terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Mempersempit hal-hal yang bisa menjadi perpecahan di tengah-tengah umat, terutama kaum muslimin yang ada di negeri ini. Oleh karena itu hendaknya kita kembali kepada
apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yah, melihat kepada hilal. Jika tidak, disebabkan karena adanya mendung tadi, maka kita menyempurnakan 30 bilangan 30 hari bulan Sya'ban. Wah, kata. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, anna siyama syahr Ramadan mu'allakun bi ru'yatin nasi aw ba'dihim lil hilal. Puasa di bulan Ramadan itu tergantung kepada ru'yah, tergantung kepada ru'yah manusia atau ru'yah sebagian manusia ini, sebagian kaum muslimin kepada hilal. Ru'yah. Ya. Waradda Ibnu Daqiq Al-Id ta'liq al-hukmu bihi 'ala al-hisab al-munajjimin. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id jadikan hadis ini sebagai bantahan. Bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menggantungkan puasa awal Ramadan dan menggantungkan awal Syawal dengan hisab falak, hisab bintang. Ini dibantah oleh para ulama, termasuk Ibnu Daqiq Al-Id dengan menggunakan dalil ini. Karena jelas Nabi SAW kata, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddata 30 Sya'ban 30 yawman. Sempurnakan 30 hari kalau tidak bisa melihat. Ini dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian kata beliau, wa kadzalika al-fitru mu'allakum bidzalik. Begitu juga awal bulan Syawal. Menentukan hari raya Idul Fitri, itu juga dikembalikan kepada ru'yah. Beda kaum muslimin terutama di negeri kita disibukkan dengan perselisihan ini itu luar biasa. Ada yang sudah duluan, ada yang belum dan sebagainya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada siapa? Kepada waliul amri, penguasa. Taib, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin, maka kaidah yang dibawakan oleh para ulama bahwa hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemimpin, keputusan penguasa kaum muslimin ini menghilangkan perselisihan. Artinya apa yang terjadi perselisihan ketika sudah diputuskan maka ikuti. Jelas umat bersatu. Ini setiap kelompok menentukan hari raya sendiri. Setiap kelompok menentukan hari raya sendiri. Ya. Berbeda sekali dengan negeri-negeri kaum muslimin yang ada di negeri Arab. Berbeda. Ketika pemerintah sudah menentukan, penguasa kaum muslimin menentukan, mufti, ulamanya sudah menentukan, sudah selesai. Sami'na wa ata'na. Karena memang ibadah ini adalah ibadah yang besar yang bergantung kepada persatuan kaum muslimin yang dibawa pemimpin kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, annahu illam yural hilal lam yasumu illa bitakmili Sya'ban 30 yawman. Kalau memang hilal, bulan Ramadan itu belum nampak, belum kelihatan, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari sempurna. Sempurnakan 30. Wa kadzalika lam yuftiru illa bitakmili Ramadan 30 yawman. Begitu juga Ramadan jika tidak bisa dan terhalangi untuk melihat hilal Syawal, maka sempurnakan Ramadan dengan 30 hari. Ini jelas penjelasan para ulama tentang masalah menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, yaitu dengan ru'yah jika tidak bisa karena ada gangguan atau karena adanya mendung dan kabut sehingga tidak nampak, maka disempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Wasiat Nabi SAW. Perintah Nabi SAW kepada umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi. Menunjukkan kemudahan agama. Menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah perintahkan hamba-hambanya sebelum berpuasa diawali dengan makan sahur. Tasahharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Nah, ada keberkahan. Bahkan setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti di dalamnya ada keberkahan. Sebaliknya setiap larangan Allah Azza wa Jalla, setiap larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijauhi oleh hamba-hambanya, yang harus dijauhi oleh umatnya, maka di situ pasti ada mafsadah yang sangat besar. Oleh karena itu wajib untuk dijauhi. Ini menunjukkan betapa antusias Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat-umatnya. Maka hidangan sahur, makanan sahur yang kita makan, yang kita nikmati, itu membawa keberkahan. Selain keberkahan pada makanan tersebut, juga keberkahan dalam apa yang kita lakukan atau apa yang sedang kita perbuat di waktu sahur tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk makan, minum pada waktu sahur. Untuk apa? Persiapan puasa esok harinya. Ada persiapan. Sehingga dengan makan sahur tersebut ada barokah yang Allah berikan pada makanan tersebut, pada minuman tersebut. Ada keberkahan di saat kita melakukan, memasukkan suapan makanan, memasukkan minuman ke dalam tubuh kita, ada keberkahan. Keberkahan dari perbuatan kita dan keberkahan dari makanan yang Allah Azza wa Jalla berikan tersebut. Oleh karena itu, keberkahan di sini bukan hanya duniawi, tapi ada keberkahan untuk akhirat kita. Karena ini ibadah. Makan sahur bukan sekedar makan karena kita lapar. Bukan sekedar makan untuk persiapan esok. Bukan. Ini ibadah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ibadah perintah Nabi. Ibadah contoh Nabi SAW dengan makan sahur. Maka ketika seorang memiliki persiapan untuk berpuasa esok harinya dengan makan sahur, dia ada semangat. Dia ada asupan gizi yang masuk pada tubuhnya. Sehingga dia menjadi lebih semangat di dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika perintahkan di sini, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang mau makan sahur, Allah berikan pahala karena ini sebagai ibadah. Ini sebagai ibadah. Sehingga orang yang bangun untuk makan sahur, ada kesempatan. Kesempatan untuk qiyamul lail. Ada kesempatan untuk banyak berzikir di waktu sahur. Ada kesempatan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ada kesempatan untuk murajaah, menghafal Al-Quran. Ada kesempatan. Allah berikan kesempatan pada saat-saat waktu yang mustajab. Seorang hamba dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu, dengan sahur ini juga, seorang hamba yang bangun di akhir malamnya untuk melaksanakan sahur, dia akan bisa melaksanakan ibadah subuh, yaitu salat subuh secara berjamaah. Berbeda dengan mereka yang tidak makan sahur. Bisa saja subuhnya terlewat. Nah, oleh karena itu kita melihat betapa ramainya masjid di bulan Ramadan, terutama di waktu sholat fajar. Karena kaum muslimin, mereka selesai melaksanakan sahur, kemudian mereka berbondong-bondong menuju panggilan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bulan Ramadan di waktu fajar berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini yang bisa kita rasakan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian faedah dari hadis yang mulia ini yang pertama, istihbabus sahur wa imtithalul amri syar'i bi fi'li. Naam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan perintah menunjukkan kewajiban, tapi ini adalah menunjukkan anjuran, istihbab. Kenapa? Karena kata para ulama di sini, thubutul wisal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasriful amra ila istihbab. Nabi pernah puasa wisal dan Nabi tidak makan sahur. Maka ini menunjukkan bahwa ketika Nabi tidak makan sahur tadi, memalingkan dari perintah yang wajib tersebut, karena hukum asal perintah adalah wajib, menjadi istihbab, menjadi sunnah. Maka dianjurkan dan disunahkan, ya, dan sangat ditekankan bagi orang yang hendak berpuasa di esok harinya adalah melaksanakan ibadah sahur. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, hadis terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini adalah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. Hadis dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Anas meriwayatkan hadis ini dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Qal tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Nabi selesai makan sahur, bergegas menuju salat. Yaitu salat apa? Salat subuh. Faqala Anas, maka Anas bertanya kepada Zaid ibn Thabit, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Berapa jaraknya antara adzan dengan sahur waktu itu? Zaid ibn Thabit makan sahur bersama Nabi. Kemudian selesai sahur, Nabi bersama para sahabat tersebut pergi segera untuk melaksanakan salat subuh. Maka Anas bertanya, "Kam kana bainal adhani was sahur?" Jaraknya berapa waktunya antara adzan dengan sahur? Qala qadru 50 ayah. Kata Zaid bin Thabit, yakni sekitar kira-kira adalah seorang membaca 50 ayat. Jarak antara sahur dengan adzan subuh, adzan fajar adalah apa? Jaraknya kurang lebih sekitar seorang membaca 50 ayat. Jadi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian hadis ini, di antara faidahnya, yang pertama adalah afdhaliyatu ta'khiris sahur ila qubailil fajri. Sahur yang paling utama adalah mendekati waktu fajar. Ya. Ini sahur yang paling utama dan dianjurkan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka waktu sahur yang paling utama adalah mendekati waktu fajar. Ya, sebagian kita tidak. Salat raweh, ya, selesai jam 8:30, salat rawehnya, ya, kemudian tidak lama kemudian makan malam, ya, kemudian sekalian makan sahur katanya. Setelah itu sudah tidur. Bangunnya subuh. Tayyib. Jadi jarak sahurnya dari jam 9, ada yang dari jam 10 sampai subuh. Anggaplah subuh jam 4. Subuh jam 4. Ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 jam tidurnya. Jam 4 bangun, adzan subuh. Sudah. Ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Naam. Dia niatnya makan sahur pada saat itu. Tapi tidak mendapatkan keutamaan waktu sahur. Karena keutamaan waktu sahur adalah mendekati fajar. Qubail. Bukan qobla. Qubailil fajar. Sangat dekat. Mendekati waktu fajar.
Sehingga tadi sahabat Zaid bin Thabit menjelaskan adalah sekitar 50 ayat dibaca oleh seorang pembaca. Nah, sekitar seorang itu membaca 50 ayat. Nah, adapun kalau mau masak, ibu-ibu yang mau masak mungkin jam 2 sudah bangun, tayyib, dia sudah persiapan masak seumpamanya, ya. Kemudian selesai masaknya jam 3:30, adzannya jam 4, makannya 3:30, tayyib. Nah, boleh. Ya. Tapi kalau adzannya jam 4, kemudian dia makan setengah jam sebelumnya, Masya Allah bagus. Atau mungkin 1/4 sebelumnya, Masya Allah bagus. Ya, semakin mendekati fajar maka semakin bagus. Ini anjuran ya Nabi SAW. Kemudian al-mubadara bi salatis subhi. Ya. Hendaknya selesai sahur karena memang berdekatan dengan waktu apa fajar tadi. Segera untuk melaksanakan salat fajar berjamaah. Jadi tidak lagi istirahat tidur lagi. Beda. Orang sahur jam 2, ya. Jam 2 sahur, padahal subuh jam 4. Habis makan sahur tidur, kenyang, tidur. Bangunnya lewat subuh. Nah, ini tidak. Sehingga faedahnya ketika sahur diakhirkan mendekati salat fajar, maka selesai sahur, ada jeda sebentar, tarik nafas, adzan, dia berangkat pergi sholat. Nah, wahakala. Taib. Kemudian yang ketiga, anna waqtal imsak huwa tulu'ul fajri. Bahwa waktu seorang itu mulai menahan diri tidak makan dan minum itu adalah pada saat terbitnya waktu fajar. Terbitnya fajar. Ya, itu waktu imsak. Terbit fajar, kalau sekarang mungkin kita tidak tahu. Sebagian kita tidak tahu kapan terbit fajar. Taib, mendengar adzan. Karena adzan itu menunjukkan waktu sudah terbitnya fajar. Ketika sudah adzan, maka dia sudah tahan diri. Nah, sebelum adzan, maka boleh, halal. Dia makan, dia minum, fadhal. Silakan, tidak ada masalah. Tapi kapan waktu dia menahan diri? Menahan diri pada saat terbitnya fajar. Atau pada saat adzan fajar. Sudah, dia tahan di situ. Kemudian kata Syekh, wa bihadza na'lam anna ma yaj'aluhu an-nasu min waqtain. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil faedah. Faedahnya apa? Apa yang dilakukan oleh sebagian orang ya, dengan menjadikan dua waktu. Waktu lil imsak wa waktu li tulu'il fajri. Ada dua waktu. Waktu imsak yang dikenal waktu imsak pukul sekian. Ya. Yang kedua, waktu tulu'il fajri. Waktu terbitnya fajar. Ini kata beliau, bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah perkara bid'ah yang tidak pernah ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam ayat, tidak ada dalil dalam hadis Nabi SAW. Ya. Orang buat waktu imsak, kemudian dilarang. Ya. Dilarang. Oh enggak, ini sudah imsak. Harus berhenti makan minumnya. Mana imsak? Itu ada tulisan waktu imsak. Enggak. Atau jam sekian, sudah waktu imsak. Padahal antara waktu imsak yang dibuat oleh sebagian orang tadi dengan azan itu kurang lebih masih ada 5 menit seumpamanya. Waktu 5 menit. Orang bisa makan, orang bisa minum, orang bisa menikmati hidangan. Waktu yang panjang. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama. Karena yang ada adalah waktu tulu'il fajri. Tidak ada waktu imsak pukul sekian, kemudian setelah 5 atau 10 menit masuk waktu fajar, tulu'il fajri. Nah. Qala wa innama hiya waswasatu minasyaitan. Ini hanya waswas syaitan saja. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Waswas syaitan. Jangan-jangan sudah tulu'il fajar, jangan-jangan tulu'il. La, waswas syaitan. Ya. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengikuti contoh Nabi SAW. Sahur mendekati fajar. Tayyib. Ketika sudah masuk fajar, berhenti. Tidak bisa mengetahui waktu fajar. Ketika sudah azan fajar, berhenti. Setelah itu berangkat untuk sholat fajar secara berjamaah. Ini agama yang Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk hamba-hambanya. Dimudahkan dengan berpuasa diawali dengan sahur. Dimudahkan dengan sahur itu adalah di akhir waktu mendekati waktu fajar. Dan dimudahkan bahwa waktu imsak adalah waktu azan fajar. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu al-jami'. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan 4 hadis yang kita baca ini di awal pertemuan tentang Kitabus Siyam dari kitab Umdatul Ahkam ini
menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Bulan Ramadan akan berjumpa lagi, atau kita mudah-mudahan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.